datang kembali di video pembelajaran mata kuliah pemrograman berorientasi objek dengan pembahasan adalah inheritance. Sebelum kita membahas terkait dengan inheritance, terkait dengan pengantar atau konseptual inheritance dan juga contoh dari penerapan inheritance, kita lakukan mini games dulu teman-teman. Kita silakan akses di Word Subscribe dengan kata-kata kunci atau kata yang ditemukan di dalam tumpukan kata seperti yang sudah kita pernah lakukan ya. Jadi silakan teman-teman untuk akses di Word Subscribe ya. Nah, nanti akan menemukan kata-kata yang penting di dalam materi kita kali ini. Yang pertama adalah extend, single, multiple, reusability, dan keyword super. Nah, ini adalah kata-kata yang teman-teman harus temukan. Nah, kemudian silakan nanti kalau sudah ditemukan kata-kata yang ada di sini, screenshot hasilnya, kemudian diberikan penjelasan setiap keyword yang teman-teman temukan. Kira-kira apa sih arti extend, apa sih arti inheritance single atau multiple atau reusability itu apa di dalam konteks inheritance. Nanti ketika teman-teman sudah membuat irisannya, baru teman-teman bisa mengakses video berikutnya penjelasan saya mengenai konseptual dan juga contoh dari materi kita inheritance. Jadi teman-teman akan mencari dulu keyword-keyword ini, misalkan dari ini sudah ditemukan semuanya gitu ya, nanti baru kita di screenshot kemudian ditampilkan hasilnya atau deskripsinya seperti apa, apakah keyword extend gunanya untuk apa, keyword super ini apa, dan seterusnya ya. Itu yang harus teman-teman temukan. Misalkan saya menemukan satu di sini ya, reusability misalkan gitu. Jadi teman-teman nanti temukan semuanya lalu dan deskripsikan. Baru ketika sudah, nanti teman-teman baru bisa mengakses video penjelasan yang saya sudah buat. Oke, selanjutnya terkait dengan materi ya. Setelah teman-teman mencari keyword tadi, yang teman-teman apa yang kira-kira harus pelajari ya di materi kali ini, saya akan jelaskan terkait dengan inheritance dan juga contohnya. Jadi konseptual dari inheritance itu merupakan bentuk penggunaan kembali. Nah, ada kata reusability. Nah, ini adalah salah satu karakteristik di mana si inheritance ini bisa digunakan kembali, di mana kelas baru yang dibuat pernah ada atau pernah dibuat, dan nanti kita bisa ditambahkan terkait dengan fasilitasnya. Kemudian kelas turunan nanti bisa menjadi kelas pokok dan kelas turunan yang akan datang. Nah, dalam konsep pewarisan atau inheritance, konstruktor itu tidak akan diwariskan pada kelas turunan kecuali digunakan perintah super. Nah, ini ada keyword super ya. Jadi keyword-keyword ini penting ya teman-teman pahami untuk materi kita di inheritance ini. Lalu jenisnya ada single inheritance, yang ini hanya dari satu kelas pokok. Kalau multiple inheritance itu dua atau lebih dari kelas pokok. Nah, sedangkan di dalam Java, karena kita implementatifnya di dalam bahasa pemrograman Java, Java tidak mendukung multiple inheritance. Nah, contohnya kalau kita menggunakan pewarisan di Java, ada keyword extend ya teman-teman. Jadi keyword ini nanti kita gunakan untuk mengambil atau mewarisi sifat-sifat yang ada di kelas induknya. Misalkan di sini ada kelas bawah. Kita punya kelas bawah yang dia akan mewarisi dari sifatnya kelas atas. Nah, ini juga kita sudah sempat mention kemarin di metode ya, di pertemuan ke-6, bahwa nanti hak akses ini akan berpengaruh ya terhadap ke inheritance atau akan lebih detail nanti bagaimana kita menggunakannya di inheritance. Nah, contohnya kelas bawah nanti akan menginduk dari kelas atas. Seperti ini adalah kelas induk dan ini adalah kelas anaknya atau parent dan juga child kelasnya. Nah, contohnya kalau kita melakukan declare kelas atas, kemudian ada konstruktornya, kemudian untuk mencetak atau ada di kelas atas.
Lalu dari kelas bawah juga nanti akan mengextend, akan mengambil dari kelas induknya. Kelas bawah dari mengambil ke kelas atasnya. Nanti ada di kelas bawah extend atau untuk perdalamnya. Kemudian baru kita nanti melakukan operasi-operasi yang kita inginkan. Nah, lalu ini jadi lingkup akses atau kendali akses dari kelasnya. Kalau kita menggunakan private, fitur yang visible hanya untuk kelas di mana fitur tersebut didefinisikan. Artinya, kalau kita menggunakan private berarti yang hanya bisa melihat hanya untuk kelas yang didefinisikan. Lalu untuk protected itu disembunyikan terhadap kelas klien, tetapi visible untuk kelas turunan. Jadi kita turunannya nanti bisa mengakses. Jadi misalkan dari kelas bawah adalah turunan dari kelas atas, fitur yang ada di dalam kelas atas nanti sih kelas bawah bisa mengakses karena dia masuk ke dalam turunannya. Ini ketika kita menggunakan dari akses atau jenisnya adalah protected. Lalu untuk public semuanya visible yang dapat dipakai oleh semua kelas. Nah ini tidak ada pembatasan ya ketika menggunakan lingkup kelasnya adalah public. Kemudian ini adalah detailnya terkait dengan kontrol aksesnya. Kalau yang kelas sama, semua bisa diakses ya, di protected public maupun private. Untuk kelas turunan itu, dia ditolak di private saja. Kalau kelas yang di luar, dia ditolak di private dan di protected. Itu adalah kontrol akses di dalam inheritance. Lalu kita masuk ke contoh inheritance. Kita masuk ke kasus game. Misalkan saya ada kode kelas berikut. Dari game ya ada zombie, ada hero atau ada apa namanya? Icon ya atau ada karakter. Nah, karakternya ada zombie, ada pocong, ada burung. Nah, kurang lebih seperti ini. Kalau dibuat secara general gitu. Misalkan kelas zombie, kita declare atributnya string name, integer health point ya. Apa itu kemudian integer attack point dan seterusnya. Baru kita declare metodenya, dia bisa attack, dia bisa walk dan seterusnya. Nah, ini kita bisa mengacu dari sini. Attack, walk, kemudian dia bisa attack, bisa jump untuk pocong dan seterusnya. Nah, di spot seperti ini tuh bisa teman-teman, namun kurang efektif karena kan ada beberapa hal yang sama. Misalkan zombie bisa attack, pocong bisa attack, burung juga bisa attack. Ini ada karakteristik yang sama. Bagusnya nanti ini akan kita efektifkan menggunakan inheritance. Kalau kita declare satu-satu, ya bisa saja dia akan running, tapi memang menjadi tingkat efektivitas atau efisiensinya menjadi berkurang. Nah, contohnya seperti ini. Enemy, dia punya attack ya, karena tadi kita mengidentifikasi attack itu adalah yang dimiliki oleh semua karakter kita. Jadi dia punya attack, enemy itu punya attack, kemudian diwariskan ke zombie ya, diwariskan juga ke pocong, diwariskan juga ke burung. Kemudian dia juga punya tambahan metode atau tambahan behaviornya. Si zombie bisa berjalan, pocong bisa melompat, dan burung bisa tambahan terbang, berjalan, dan melompat. Kalau yang sama adalah behaviornya attack. Nah, dan semuanya juga punya nama, punya health point, punya attack point. Nah, ini juga akan diturunkan ke zombie, pocong, dan juga burung. Seperti itu. Nah, kalau dibuat dalam kelas, nanti bentuknya adalah seperti ini. Kelas enemy, kita buat dulu dengan atribut name, health point, dan attack point, baru nanti dia bisa attack ya. Karena sama kan ya, attack itu untuk yang bisa dimiliki zombie dan juga burung dan juga kelas-kelas yang diturunkannya. Nah, baru nanti kita bisa gunakan hal yang sama. Nah, begitu juga untuk kasus yang kedua. Kalau kita punya bangun datar, tentunya ada karakteristik yang sama. Yang itu kita bisa turunkan. Nah, kalau persegi, otomatis juga dia akan bisa menghitung luas ya. Lingkaran juga kita bisa hitung luas. Nah, jadi karena sama karakteristiknya maka perlu kita buat inheritance atau pewarisan. Jadi dari kelas bangun datar yang punya luas atau juga punya keliling ya, semuanya akan punya itu, baru nanti diturunkan ke kelas persegi, kelas lingkaran, kelas persegi panjang, tinggal kita bedakan di dalam operasinya saja. Nah, ketika program ini di running teman-teman, nanti outputnya kurang lebih seperti ini. Menghitung luas bangun datar, menghitung keliling. Kenapa hasilnya seperti ini? Nah, ini dikarenakan adalah
kita hanya memanggil metode luas dan keliling milik si induk. Nah, tadi kan dia dari induk diturunkan ke anaknya, dari parent ke child-nya. Nah, kita hanya memanggil metodenya yang milik si induk. Nah, si objek anaknya ini belum punya sebenarnya ya, karena dia hanya mewarisi, dia hanya mengambil kepunyaan dari si induknya. Nah, lalu bagaimana jika kita ingin membuat agar kelas induk ini, kelas anaknya ini bisa memiliki dan juga melakukan perhitungan? Kalau seperti ini, hasilnya dia pasti hanya akan seperti ini, nggak ada output apapun, karena perhitungannya sebenarnya adalah di persegi pasti hasilnya berbeda, di lingkaran juga berbeda. Tapi kalau seperti ini, dia hanya menampilkan teksnya. Nah, gimana kita menggunakannya? Kita gunakan metode overriding. Nah, di sini kita bisa menambahkan metode overriding untuk membuat agar kelas anaknya memiliki metode dan keliling yang berbeda dari induk sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Jadi tidak serta-merta sama, karena pasti akan ada perlakuan yang berbeda. Jadi kita bisa menggunakan namanya metode atau metode overriding. Nah, metode overriding ini dilakukan ketika kita ingin membuat ulang, recreating ya, sebuah metode dari subclass atau kelas anaknya. Jadi kita bisa menambahkan anotasi override di atas nama metode yang akan kita buat. Nah, tinggal kita tambahkan anotasi override, maka nanti hasilnya nanti akan bisa menghitung luasnya, luas persegi berapa, keliling persegi berapa, ya. Seperti itu. Jadi ada hubungannya materi ini dengan metode, ada juga hubungannya juga dengan lingkup akses dari kelasnya. Oke, itu untuk video singkat, video pembelajaran dari mata kuliah PBO di pertemuan dengan materi inheritance. Saya cukupkan. Semoga dapat menambahkan insight yang baik untuk teman-teman sebelum mengikuti perkuliahan. Saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.